sekalipun bukan menjadi yang terpilih di mata Bapa di surga, tak seperti apa yang di mata dunia. Berikan hidup saja, kapanpun siap melayaninya. Hari ini, esok, atau nanti, kapanpun Dia memanggil. Siapkan dirimu, sekalipun bukan menjadi yang terpilih di mata Bapa di surga, tak seperti apa yang di mata dunia. Berikan hidup saja, kapanpun siap melayaninya. Berikan hidup saja, kapanpun siap melayani, melayaninya. Shalom pemirsa, selamat malam dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Bertemu kembali di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer di program kami Miracle. Dan malam ini narasumber kami sepasang suami istri dan Tuhan sudah berikan satu anak, memiliki kisah yang sangat unik sekali. Bukan hanya soal kesehatan tapi perjuangan bagaimana memahami kehendak Allah. Keluarga Bapak Medi dan Ibu Esti akan berkisah pada kita pada malam hari ini di program kita Miracle. Selamat malam Pak Medi dan Ibu Esti. Selamat malam Pak. Wah, terima kasih loh sudah mau hadir di channel ini untuk berbagi dan harapan kita menjadi inspirasi ya Pak Medi ya. Keluarga muda lihat begini senang, Bapak bekerja di salah satu rumah sakit swasta, Ibu juga ya menjadi tenaga medis di rumah sakit yang berbeda. Ya menurut ukuran manusia udah enak lah Pak Medi gitu ya. Mereka nggak tahu ada kisah perjalanan iman, perjalanan ujian atas keyakinan Pak Medi. Mau dimulai dari mana ini Pak Medi? Jatuh sakit atau bagaimana? Mau dimulai dari mana perbincangan kita pada malam hari ini? Kalau Bapak tanya mulai dari mana, tentunya kami, saya pribadi, sebelum masuk ke sini tentunya banyak sekali tantangan. Mulai dari saya lahir saja sudah punya tantangan sendiri. Apa itu? Cerita dari orang tua ya? Ya, tentu. Bukan hanya cerita dari orang tua, tetapi dari yang orang-orang yang lebih tua juga pasti mengerti. Di sekitar karena tidak terlalu banyak orang di sekitar dan komunitas yang begitu dekat di Karya Mulia ya. Apa itu katanya konon ceritanya itu apa? Ya, waktu dulu saya lahir di Lampung tentunya. Lahir di Lampung dengan keluarga kecil yang baru menikah. Saya nggak bisa kencing selama 3 hari. Itu tentunya membuat, kalau anak kecil pasti rewel. Pasti. Jadi saya juga belajar dari orang tua saya bahwa mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Tentunya saat itu kalau mau dibawa kemana-kemana jauh dari kondisi lokasi. Jadi bapak saya itu mendoakan saya dengan cara dia berkumul di suatu tempat. Sudah itu dia berdoa. Alat kelamin saya sudah itu dihisap. Yang pertama masih tidak keluar dalam nama Yesus. Yang kedua dalam nama Yesus itu ada kayak sudah ada terasa kayak mau keluar. Yang ketiga itu dia memang merasakan bahwa kayak mau keluar. Setelah dalam nama Yesus yang ketiga keluar, jadi saya bisa
buang air ya. Air kecil. Perjuangan seorang bapak. Lah. Iman seorang Pak Purnomo. Ya, itu yang saya dengar ya. Ditanamkan cerita iman. Ya, menanamkan cerita. Lantas kisah apa yang sebenarnya begitu ada dalam memori seorang Pak Medi, kesehatan yang terganggu atau seperti apa? Ya. Tentunya kami merasakan bahwa kasih Tuhan itu nggak pernah jauh daripada kami. Iya. Tahun 2020 sekitar bulan Agustus ya, yang operasi. Ya, saya didiagnosa cancer. Wow, ini sudah menikah waktu itu? Posisinya hamil sudah mau lahir. Oke. Jadi didiagnosa cancer apa? Cancer, jadi didiagnosa kanker di bagian testis. Oke. Itu tepatnya di epididymisnya. Oke. Jadi saya tentunya kaget. Iya. Kok saya bisa kayak gini? Betul. Saya nggak mungkin mengandalkan kekuatan sendiri setelah mendengar hal yang membuat siapapun yang mendengar itu pasti down. Pasti. Nggak mungkin, walaupun kami nama kata cancer aja itu mengejutkan setiap orang, itu bisa langit runtuh. Betul. Jadi saya merasakan bahwa memang apa maunya Tuhan, bukan maunya saya. Jadi karena saya berbicara maunya saya sih nggak mau kena cancer, siapapun nggak mau, tetapi saya serahkan pada Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau mau saya serahkan. Jadi nggak gejala, kan biasanya cancer kadang-kadang tanpa gejala sudah stadium 2 dan sebagainya. Itu waktu itu apa? Yang pertama saya rasakan bahwa ada benjolan di bagian testis. Itu membesar, memang salah satu, testisnya itu membesar satu, yang satu tetap saya di USG. Bentuknya memang satunya memang besar langsung kayak ada pembuluh darah yang banyak sekali. Sehingga dokter di situ ada salah satu dokter mengatakan ini ganas, nggak mungkin ini nggak ganas. Dan waktu itu Bapak sebenarnya sudah juga pegawai rumah sakit? Sudah saya sudah sekitar 5 tahun lebih sebagai karyawan rumah sakit di situ. Iya. Jadi kata dokter, kamu harus konsul ke bagian dokter spesialisnya. Jadi saya datang ke situ dengan ada kehancuran, tapi harus berpasrah pada Tuhan. Betul. Saya datang cari dokter yang terbaik, dan Tuhan menemukan dokter yang terbaik. Keputusannya harus diambil, Pak. Harus diangkat. Tidak boleh lama-lama karena ini mengganggu kesehatan Bapak. Oke, kata saya berani menyatakan karena itu kalau sebagai laki-laki kehilangan satu itu tentu mempengaruhi semuanya. Tapi saya nggak berpikir itu, saya serahkan pada Tuhan. Apapun yang Tuhan mau, saya yakin ini waktunya saya untuk menyatakan kasih Tuhan. Waduh, ini sebentar, supaya tidak menjaga kebaperan. Ibu Esti waktu mendengar di usia kehamilan berapa bulan? Sekitar 6-7 bulan begitu ya. Itu waktu operasi. Waktu tapi mendengar bahwa Pak Medi ada cancer, sebagai orang yang tahu di kesehatan begitu ya. Kalian berdua tenaga medis sebenarnya ya. Apa di hati Ibu Esti? Ya, saya tahu itu awalnya sekitar bulan 2 ya sebelum dioperasi. Awalnya ada benjolan, terus diperiksa di USG, itu masih rancu istilahnya. Dokter belum menegakkan diagnosa bahwa itu cancer. Terus di USG lagi dan dokter yakin bahwa itu cancer. Dia pulang dari dinas ya, itu dinas pagi. Dia pulang, itu kondisinya saya masih baru hamil 3 bulan. 3 bulan dia bilang bahwa hasilnya cancer. Saya sebelumnya bekerja di rumah sakit khusus cancer. Wow.
Iya, di bagian cancer. Itu dia. Jadi saya tahu perjalanan pasien cancer itu seperti apa. Betul. Jadi bayangan saya itu sudah jauh, benar. hancur, sudah Tuhan di dalam hati saya, Tuhan, saya baru menikah 3 bulan. Di bayangan saya menikah itu bahagia, istilahnya baru di awal itu bahagia. Cuma kenapa Tuhan kasih cobaan seperti ini? Sebagai manusia saya nggak mampu, saya nggak sanggup. Cuma saya beruntung memiliki suami yang luar biasa dalam iman. Kita berdoa bersama, kita serahkan kepada Tuhan, dan terus itu nyari second opinion ya sama dokter. Ada dokter yang di salah satu rumah sakit, dia mengatakan ini hanya TB kelenjar ya, awalnya hanya TB kelenjar. Saya sudah meyakinin itu dalam hati saya. Saya berpikir positif, ini bukan cancer, ini bukan cancer Tuhan, ini bukan cancer dalam hati saya. Lalu tetap konsul ke rumah sakit yang kedua, tetap harus diangkat. Tetap harus kita walaupun saya sudah kondisi hamil, tapi kan kami memiliki harapan untuk memiliki anak lagi. Dalam segi kesehatan itu pasti mempengaruhi. Tapi kami tetap sepakat, kami tetap menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, bahwa ya ini rencana Tuhan, kami jalani bersama Tuhan. Nah, Pak Medi, akhirnya bagaimana? Diputuskan dioperasi atau bagaimana waktu itu? Setelah kesepakatan tadi, saya sudah katakan siap, tidak usah takut. Saya siap. Apapun yang resiko dari tindakan kesehatan medis kan harus taat kan begitu. Saya harus lakukan ini. Saya nggak takut ini cancer. Saya nggak takut saya mati selanjutnya. Saya nggak takut saya nggak punya keturunan selanjutnya. Tuhan sudah punya anugerahkan ini dalam kandungan. Saya yakin itu. Jadi setelah itu sekitar bulan Agustus di tanggal 11 atau 10 itu 10 saya operasi. Dan di saat mau masuk ruang operasi itu Tuhan, ini saya serahkan hidup saya untukmu. Tuhan mau bentuk saya mau gimana pun, ini saya. Setelah itu dalam ruang operasi yang orang yang di sekitar ruangan operasi itu melihat saya bernyanyi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sampai nyanyi lagu apa? Lagu rohani semua, nyanyi apa? Saya dengar yang mereka karena memang persiapan untuk operasi itu kan membutuhkan banyak waktu Jadi saya dalam kondisi di bawah alam sadar, tapi saya bernyanyi. Kata mereka, bernyanyi terus kamu tuh sepanjang operasi. Saya nggak tahu. Sudah nggak tahu ya? Nyanyi apa? Karena sudah disuntik bius kali. Sudah masuk. Tetapi dalam kondisi waktu disuntik bius, orang-orang berkata itu kan teman-teman Pak Medi kan? Pak Medi nyanyi katanya. Nyanyi kamu nyanyi ini. Ya saya nyanyi. Setelah sadar saya memang nyanyi. Saya rasa ada ketenangan di batin saya bahwa Tuhan itu hadir saat saya mengalami kesesakan di waktu operasi. Waduh. Sebentar sebelum kita bercerita hasilnya nanti, orang tua Pak Medi ini kan juga pejuang iman. Saya sangat mengenal. Waktu mendengar bahwa anaknya kan ini dibesarkan dalam kasih, dibesarkan dalam iman, melayani dalam kesederhanaan, berjuang. Itu gimana perjuangan mereka? Saya yakin mereka juga sangat bergumul ya, orang tua Bapak. Ya, yang pasti saya awalnya sebelum saya ngomong gitu ya, saya ngomong sama bapak, sama mama, Pak, saya didiagnosa cancer dan tentunya saya mau dioperasi. Mereka sungguh-sungguh bergumul dalam Tuhan, kemudian menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kemudian di situ ada Pak Pendeta, Pak Jul, juga ikut berpuasa untuk mendoakan kami, baik hamba-hamba Tuhan yang lain yang pernah kenal kami, keluarga kami juga ikut mendoakan. Jadi mereka semuanya tentunya nggak nyangka, saya sendiri masih anak muda kok sudah kayak iya betul. Tapi saya ngomong sama mereka yang telepon sana sini, sudah nggak apa-apa. Saya yakin kok
Tuhan tuh punya rencana yang terlalu indah ke depannya. Bukan hanya sekarang saya merasakan ini saja yang nggak enak, tetapi kami sekeluarga pasti yakin bahwa Tuhan Yesus akan memberikan sesuatu yang indah pada waktu itu saja. Lantas di meja operasi, di ruang operasi, setelah puji-pujian dinaikkan yang meski tanpa sadar dan sebagainya karena di dalam hati ada puji, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi yang pasti saya pribadi merasakan bahwa kok nggak ngerasa apa-apa kayak gitu loh. Kok kayak nggak kehilangan apa-apa, ya kayak biasa saja. Padahal harusnya sudah diambil satu, sudah pasti selanjutnya memang sakit, tapi saya ngerasakan ketenangan batin saya ngerasakan sukacita walaupun di tengah kesesakan pasti Pak. Saya nggak bisa membayangkan bahwa ternyata bukan cancer. Dan setelah apa? Setelah biopsi atau setelah apa? Biasanya begitu. Setelah di PA. Apa itu PA? Soalnya kita nggak tahu ini patologi atau Oke. Salah satu alat uji begitu ya. Salah satu untuk uji apakah ini memang keganasan atau tidak. Betul. Jadi memang ya tentunya dalam seminggu itu dalam menunggu hasil kami sangat berdoa. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami, inginkan ini bukan cancer. Walaupun dokter yang itu saya yakin dengan pengalamannya mengatakan cancer pasti ada penting sudah ada katakanlah sudah ada beberapa poin-poin kriteria ya begitu. Tapi kami hanya mematahkan saja bahwa itu bukan cancer, itu bukan cancer, itu bukan cancer. Kan tidak mungkin dokter sembarang mengatakan. Dia seorang analis begitu, dan Anda sendiri adalah tenaga kesehatan di rumah sakit itu kan begitu ya. Tapi dipatahkan, didoakan, dan hasil berikutnya setelah 1 minggu dikatakan apa? Setelah 1 minggu saya dikatakan ini hanya TB kelenjar. Jadi kami merasakan Tuhan, walaupun saya kehilangan tapi Tuhan terima kasih. Walaupun saya tetap itu TB kan, tetap itu penyakit, tapi kami berterima kasih bahwa Tuhan Yesus mendengar doa kami. Salah satu doa kami adalah ini bukan cancer, itu dijawab oleh Tuhan. Itu tidak pernah disangkal oleh Tuhan. Lantas setelah kemudian selesai perjuangan yang satu ini, lagi-lagi Tuhan berikan ujian. Ujian apa lagi yang belum habis-habis itu? Ya karena trennya COVID-19. Jadi pada Desember tahun 2000 itu saya merasa kena COVID yang membuat kami dan saya sendiri hampir kehilangan nyawa itu sendiri. Waktu itu Delta atau sebelumnya yang Alpha? Peralihan antara Alpha ke dari Alpha ke Delta. Jadi sesak berat. Posisi saya kan karena masih mengkonsumsi obat TB, imun menurun, langsung saya terkena COVID itu sendiri, saya masuk rumah sakit. Waktu itu memang sedang juga udah dinas meskipun pengobatan, tapi udah dinas di rumah sakit. Karena itu konsekuensi sebagai petugas medis ya. Tentu. Jadi di situ saya terkena COVID tanggal 2 Desember. Dan saya merasakan bahwa sesaknya bukan hanya sesak biasa, tetapi kayak ditekan. Jadi di situ semuanya sudah gelap, semuanya sudah napas sudah ngos-ngosan, dan panasnya luar biasa. Seperti pasien-pasien yang lain pasti merasakan bahwa itu tidak nyaman, itu sesak, itu kayak sudah mau naik turunlah nyawa. Berapa lama itu terjadi yang begitu, kondisi begitu? Itu sering sekali dalam 2 minggu awal. Dalam 2 minggu awal. Jadi saya ngerasa batuk itu sakit, semuanya sakit. Jadi Tuhan kemarin Tuhan sudah kasih kesempatan saya untuk berjalan bersamamu lagi. Sekarang pun saya terlalu percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan saya. Itu saja. Apa respon ibu waktu suami tahu lagi? Aduh, kena lagi. Meskipun sebagai tenaga medis bahwa orang kena COVID itu mungkin biasa, tetapi ketika itu terjadi pada yang dicintai,
tentu tidak semudah itu ya. Ya, pasti berbeda. Ya. Awalnya sebelum terkena COVID, kami mendapati anugerah yang terindah, ini lahir. Oke, lahir. Kita berharap lahirnya normal ya. Tapi ternyata Tuhan izinkan dia harus lewat tindakan operasi. Oke. Nah, itu 2 bulan dari kelahiran dia terkena COVID. Oke. Dia terkena COVID, dia pulang masih dalam kondisi dinas. Dia langsung di swab, ternyata positif COVID, jadi nggak pulang lagi ke rumah, dia hanya telepon saya. Itu masih belum terlalu, gejalanya belum terlalu ya, masih gejala umum, masih bisa video call, masih bisa. Ini itu kondisinya saya di rumah hanya berdua dengan anak saya, bayi umur 2 bulan. Mendengar berita itu dimana COVID masih istilahnya menjadi momok yang menakutkan buat, apalagi itu tadi antara alfa ke delta itu memang masih benar-benar menakutkan kan begitu. Mendengar orang kena saja kita sudah langsung was-was kan begitu. Orang tahu kalau kena COVID pasti dikucilkan. Betul, itu masih masa-masa dikucilkan waktu itu ya. Jadi saya hanya berdua dengan anak saya, mendengar itu saya belajar untuk saya tidak sendiri, saya masih punya Tuhan yang selalu, Tuhan bisa menyelesaikan permasalahannya sebelumnya, dan saya percaya Tuhan juga akan menyelesaikan masalah yang sekarang, walaupun berkata itu tidak semudah apa yang kita katakan. Tidak semudah itu, berat, jujur berat sebagai ibu baru dan keluarga baru itu berat, tapi saya beruntung mempunyai keluarga yang luar biasa yang mendukung saya dalam doa, dan jemaat juga di Karya Mulia mendukung kami dari proses papanya dioperasi sampai Bu Esti, ini kan udah lewat nih. Memang benar-benar COVID itu mengubah semua begitu ya. Meskipun ibu kan tenaga medis, bapak tenaga medis, tapi pada waktu kena kan tidak jarang seperti yang kita katakan tadi, dikucilkan lah, di ini kan apa juga terjadi di apalagi ibu kan di perumahan kan begitu. Itu terjadi nggak? Kalau dikucilkan sih enggak sebenarnya. Tapi orang-orang tidak mau dekat, kan begitu. Itu pasti. Itu meskipun tenaga kesehatan kan merasa nggak enak juga kan. Itu terjadi juga. Terjadi. Wow. Keluarga semuanya sepi, hanya lewat telepon. Tidak ada yang datang. Bukannya tidak mau datang, orang tua pas sehari tahu suami saya positif COVID langsung mau datang. Cuma tapi dilarang. Karena saya belum diswab, saya tidak mau mengorbankan orang tua juga. Betul, waktu jadi, itu ya. Jadi tidak datang. Berapa lama akhirnya mengalami sakit ini, COVID-nya? Kalau COVID-nya sampai dia negatif, itu tanggal 24 Desember saya dinyatakan negatif dan saya langsung pulang ke rumah. Walaupun dari tanggal 2. Tanggal 2 ke tanggal 24 dirawat terus, diisolasi semua. Itu proses. Apa yang terjadi di sana? Yang terjadi semuanya tuh kayak sudah gimana ya Pak ya, namanya kita sudah sesak, atau sudah gejala terberat kan orang sudah tahu sesak itu untuk alfa dan delta itu memang itu ininya sesak. Itu gejala-gejala lain yang berat yang Pak Medi rasakan waktu itu. Satu yang paling berat batuknya itu yang memang sakit. Sakit ya Pak ya. Langsung demamnya nggak pernah mau turun, itu yang buat saya nggak nyaman. Kemudian ditambah banyak yang meninggal di ruang isolasi. Bentar-bentar masuk meninggal. Saya hanya bisa lihat bahwa Tuhan masih kasih kesempatan saya lagi. Bapak tahu bahwa itu meninggal gitu? Saya lihat. Orang-orang yang di samping itu? Saya lihat baru masuk, sudah bawa lagi yang bawa kain putih sudah dibungkus. Udah dibungkus. Baru pulang lagi. Tapi Tuhan masih kasih saya kekuatan yang baru. Jadi saya semangat lagi untuk menjalani kondisi saya. Sebentar,
kalau dihitung-hitung nih kan sekarang sudah selesai, sudah kita tutup lah cerita wabah itu kan begitu ya. Yang Bapak tahu waktu itu, yang Bapak lewat dari ruangan Bapak atau dari kamar Bapak itu, berapa orang selama Bapak dinyatakan COVID itu? Ya. Selama Bapak diisolasi itu? Yang saya dengar langsung itu sekitar 5 ke atas. 5 ke atas. Karena saya di waktu jam itu kalau dalam satu hari betul minimal 2. Oke. Keluar masuk lagi. Yang Bapak tahu kan? Ya. Karena ada waktu Bapak sendiri kan? Iya. Karena nggak boleh kemana-mana. Jadi yang saya tahu ya dalam satu hari 2 orang keluar masuk. Jadi itu yang membuat saya juga ngerasa ngedrop. Jadi lihat nanti takutnya saya yang malah gantian dengan kondisi saya seperti itu. Takutnya saya masih muda, Tuhan. Kadang-kadang berpikir lagi, Tuhan saya masih muda, saya pingin ini, pingin itu. Tapi ya sudah, Tuhan, saya serahkan semua sama Tuhan. Pak Medi, Bapak ini kan tidak diragukan lagi, Bapak dibesarkan mulai tadi sudah mulai bayi, sudah diajarkan dengan iman. Ini persoalan-persoalan atau badai yang Bapak ini, apa sih yang Bapak pelajari ini sebagai seorang beriman, sebagai seorang anak Tuhan, sebagai yang dibesarkan dalam, nggak tahu lagi tuh guru sekolah minggu Bapak sudah nggak tahu lagi berapa banyak guru sekolah minggu dari Tanjung Enim yang menghafal nama Bapak kan begitu ya. Praktek setahun lah, ikatan dinas lah, semua silih berganti. Apa yang Bapak pelajari tentang semua kisah ini? Kalau dari poin yang saya dapat dari kisah hidup saya selama proses operasi, proses COVID itu bahwa kita nggak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Oke. Kekuatan Tuhan itu sangat dibutuhkan untuk kita. Jadi dalam segala hal, di waktu apapun, waktu kita susah, kita senang, harus ingat Tuhan. Wow. Oke deh, kita sekarang kita tutup itu badai. Pak Medi kan dilahirkan oleh keluarga yang beriman, gereja yang kecil di daerah perkebunan, tetap setia di gereja yang namanya Gereja Protestan Injili Nusantara. Kalau bapaknya pasti tahu, mulai dari GPO-PTE begitu ya. Kemudian sampai di Kota Palembang, masa sih tidak pengen ada gereja lain Pak Medi yang lebih semarak gitu? Ya, saya pribadi kalau sebagai anak muda dulu masih sering keluyuran ke sana, sini. GJJ lah ya, gereja jalan-jalan gitu. Okay. Tapi hati saya tetap ke Karya Mulia. Wow, gitu. Saya belajar untuk memberikan perpuluhan. Mulai dari saya punya pendapatan, saya pulangkan ke Karya Mulia. Ini anak muda ini. Jadi dari Bapak waktu kerja sudah memberikan perpuluhan ke GPIN di Karya Mulia. Betul. Dari gaji, dari mulai bekerja. Saya dulu setiap dapat pendapatan apapun, walaupun saya belum kerja dulu masih sekolah, dapat pendapatan, saya sisihkan 10% untuk ke gereja. Wow, luar biasa. Lantas waktu sudah mulai kerja nih, apa memang waktu Bapak gereja jalan-jalan kan melihat dong gereja memang kota ya, kenapa masih tetap memang pengen di GPIN? Sebelum kita nanti bercerita mercusuar ini. Saya merasa dibentuk, saya merasa dikuatkan di GPIN Karya Mulia. Saya belajar dari kecil sampai besar di Karya Mulia itu di GPIN Protestan Injili Nusantara. Ya, di situ saya merasakan bahwa saya belajar dari akarnya sampai saya sekarang bisa sampai saat ini karena GPIN. Wow. Ibu kan bukan GPIN. Ya. Apa tidak bisa mempengaruhi Bu? Ya. Gimana Bu Esti? Waktu Ibu melihat di Karya Mulia, aduh Pak, gerejanya kok begini. Kalau dari saya sendiri karena sama-sama Injil, Injil, jadi nggak ada masalah sih. Iya.
tetap ya sama, di jalur sama ya. Di jalur yang sama. Apa namanya? Kemudian tinggal di Palembang. Kan kadang-kadang waktu masih muda weekend balik ke Karya Mulia. Kan kalau sekarang ini Bapak diberikan tugas apa namanya? Ikut melayani sebagai pengurus, masih namanya pengurus ya, di GPIN mercusuar di lokasi sinode ini. Gimana waktu Bapak melihat ini? Ini Bapak majelis, pesertanya ketua sinode, sekun, orang besar-besar semua. Gimana Bapak melihat pelayanan ini? Ya, saya kalau melihat pelayanan ini, saya juga kembali lagi kayak dulu di Karya Mulia tuh nggak banyak orang juga. Iya, betul. Tapi di mercusuar ini saya diajarkan untuk mengasihi Tuhan, benar-benar mengasihi Tuhan. Ayo melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, walaupun hanya 1-2 orang. Melayani Tuhan nggak harus sudah besar, sudah banyak orang, tapi mulai dari kecil. Saya mau belajar untuk menyerahkan hati saya untuk Tuhan. Kenapa saya tanyakan Pak Medi? Saya memang bukan hanya soal bagaimana pergulatan Pak Medi di melewati masa-masa badai, tetapi ada banyak anak muda generasi GPIN yang sebenarnya dilahirkan bertumbuh di GPIN, tapi tidak jarang bahwa mereka akhirnya meninggalkan GPIN dan begitu tertarik dengan gereja-gereja yang lebih ini. Kan Bapak ini kader begitu ya, kader GPIN dibesarkan itu. Kira-kira apa yang menurut Bapak nih yang mengakibatkan orang, anak-anak dari keluarga GPIN meninggalkan GPIN? Menurut Bapak, kira-kira apalah faktor? Kalau faktornya mungkin hal-hal yang masih gimana ya Pak ya? Kalau diomongin nggak apa-apa, coba aja. Ini kan sih enggak karena ya. Mungkin gereja kita nggak terlalu yang wah kayak gitu. Itu karena kan siapa yang mau setia yang di tempat yang kecil? Kan di situ. Jadi apakah wajar-wajar saja mereka meninggalkan gitu? Ya, kalau bagi saya ya wajar, karena anak muda pinginnya yang melihat yang wah, ada hore-horenya gitu ya. Tapi belum tentu di situ kita juga merasakan kedamaian. Oke. Kami merasakan kedamaian di sini dengan bersekutu di hal-hal yang kecil, dari yang keluarga sedikit, kemudian kami terlalu percaya nanti di sini akan berkembang. Sekali lagi, kan ini kan memang dari Karya Mulia sedikit, pernah sudah beribadah sesekali di kilometer 3,5 gitu ya. Terus di mercusuar juga sedikit, apa nggak bosan dengan yang sebenarnya ada yang lebih sedikit lagi Pak. Apa itu? Di Pangkalan Benteng. Oh iya cuma di Pangkalan Benteng. 2 keluarga. Oh iya. Dan kami memang memutuskan di sini karena jarak antara ke Pangkalan Benteng terlalu jauh. Di sini ada mercusuar. Rencana akan dibentuk pos PI, dan hati kami sudah ada mercusuar. Ayo kita ke situ. Bagaimana dengan orang tua Pak? Apakah memang menanamkan cinta pada GPIN? Ya, pastinya kalau Bapak pinginnya, Bapak Ibu semuanya, kalau kamu sudah dibesarkan di GPIN, kamu juga tetap di GPIN, melayani juga harus di GPIN, semuanya harus persembahan juga. Tentu. Wajib. Pak Purno. Karena gereja akan berkembang ditentukan dengan kesetiaan kita untuk memberikan persembahan, termasuk kewajiban memberikan perpuluhan. Bapak memberi perpuluhan? Tentu. Wow. Tidak mudah kan? Ya. Mulai dari sebelum Bapak menjadi pegawai tetap di rumah sakit Bapak ini, Ibu mau memberi perpuluhan juga bersama Bapak? Mau. Pertanyaan ini perlu karena saya tidak tahu data-data dari semua gereja-gereja yang masuk ke GPIN, ke sinode, berapa banyak sebenarnya jemaat GPIN
yang memberikan dukungan bagi pelayanan gereja melalui persembahan perpuluhan. Saya tidak tahu, tetapi sebagai kader GPIN, sebagai orang yang dibesarkan di GPIN, Pak Medi memang memberi perpuluhan. Ya. Wow. Apa rasanya? Saya sukacita karena itu bukan hak saya, tapi kewajiban saya untuk kembalikan kepada Tuhan. Oke. Jadi kalau saya nggak memberikan 1 bulan itu, saya berhutang sama Tuhan. Wow, ini dia. Kapan Bapak mulai memiliki paradigma seperti itu? Di usia remaja, SMA, atau setelah kuliah? Bahwa Bapak memiliki pikiran ini punya Tuhan begitu. Ini miliknya Tuhan. Kapan Bapak mulai di dalam pikiran Bapak tertanam itu? Ya, yang saya sering, yang pasti saya lihat dari orang tua saya dulu. Oke, orang tua saya kalau persembahan pertama harus memberikan persembahan sulung. Wow. Kemudian persembahan perpuluhan harus setiap bulan, jangan dikurangi, jangan dilebihkan, harus sesuai. Oke. Kemudian itu sudah sejak kalau nggak salah SMP atau SMA, karena sering juga ikut ke STTE, sering KPS. Nah, itu kan sering bertemu dengan kawan-kawan yang sudah lebih senior, sudah mengerti tentang hal-hal perpuluhan, saling komunikasi, saling berbagi seperti apa perpuluhan sesungguhnya. Walaupun saya masih tetap belajar. Betapa bangganya Pak Medi. Bukan soal Bapak jadi orang besar suatu kala, kita tidak ada yang tahu ya. Tetapi memiliki kader yang seperti Pak Medi dan Ibu itu, saya pikir menjadi buah yang mungkin ada banyak pendeta-pendeta GPIN yang menonton acara ini. Mereka akan mungkin bangga bahwa didikan untuk mencintai Tuhan itu tidak mungkin kembali dengan sia-sia. Ini adalah hasil yang memang kita pahami. Mungkin suatu kala Sinode juga membuat survei seberapa banyak anak-anak dari GPIN yang memberikan perpuluhan. Apakah pernah nggak semacam tantangan, aduh mah kita masih ini kan rumah masih kredit nih, mobil masih, saya nggak tahu mobil kredit cash kayaknya, masih banyak lah tagihan sebagai seorang pegawai kan, dua-duanya. Pernah nggak terpancing, sudahlah nggak usah 1/10, yang penting persembahan. Pernah nggak tantangan selama memulai pernikahan? Pernah sih. Kami nggak pernah. Nggak pernah. Setelah suami istri sudah ngomong kita beri perpuluhan, langsung setuju dua-duanya. Ya, karena mamanya juga sudah belajar di keluarganya. Dari keluarga awal. Kami. Ibu juga dididik mencintai Tuhan juga di keluarga ya. Boleh tanya ibu dari gereja? GKSIA. Oh iya, GKSIA di Bengkulu Kota. Bukan, di Air Petai. Di Air Petai. Wah, itu juga dari produk-produk Tanjung Enim. Oh, jadi waktu menikah sudah langsung klik, yuk kita kasih perpuluhan, langsung kasih perpuluhan. Wow. Sebelumnya ya memang harus persembahan pertama, harus persembahan sulung itu yang susah. Semuanya masuk semuanya. Tapi masih tetap kebetulan masih dari orang tua lah ya, sebagian waktu itu tanggung jawab, atau ada berkat-berkat lain lah ya. Yang pasti berkat-berkat Tuhan, kalau kita mau mengembalikan kewajiban kepada Tuhan, ada aja berkat yang pemirsa, ada saja, tidak mungkin tidak dicukupi. Amin. Wow, Pak Medi dan Ibu, kalian ini kan masih keluarga muda. Saya tahu ada juga penyesuaian. Penyesuaian apa yang paling sulit? Meskipun secara kultur memiliki latar belakang yang sama, tetapi kan yang namanya dua yang berbeda. Penyesuaian apa yang paling sulit sebagai keluarga muda? Yang pasti kebiasaan. Kebiasaan satu dengan yang lain tentunya berbeda. Satu keluarga, kebiasaan di keluarga mamanya, kebiasaan di keluarga saya pasti sangat berbeda. Walaupun memang sama-sama keluarga. Ada hal yang sudah berapa tahun ini ada agak sedikit, waktu itu ada sedikit problem karena wajah kalian berdua itu kayaknya nggak ada masalah gitu. Puji Tuhan. Ada nggak masalah kalian? Karena ada banyak kalian dua saya lihat.
masalah pasti ada. semuanya orang yang mulai menikah nggak mungkin. Saya tahu lah Pak Medi. Mungkin pasti ada masalah. Tapi maksudnya yang saya tanya kalian dua dengan latar belakang didikan keluarga, didikan secara rohani, itu apa namanya? Itu apa masalah yang pernah kalian hadapi? Ya kalau tentang masalah ibadah, ada masalah. kalau tentang masalah ibadah kami oke, fine semuanya, karena ini kan mamanya juga masuk ke GPIN juga apa namanya bisa ikut. Ya itu gerejanya yang itu sama lah, nggak ada yang itu tuh. Jadi kalau masalah-masalah yang komunikasi saya pikir karena kalian dua-duanya mencintai Tuhan. Amin. Sehingga ada masalah semua bisa teratasi. Makanya saya tanyakan, kan banyak keluarga-keluarga muda begitu sulit sekali melangkah melewati masa-masa komunikasi itu. Kalau ditanya kepada kalian yang masih muda, sudah bisa nggak memberikan rahasia bisa berkomunikasi dengan baik, bisa melewati hal-hal sulit? Karena dari awal kita juga saling terbuka, tidak ada yang disembunyikan. Sebelum kita menikah pun kita saling terbuka. Jadi sebagai anak-anak Tuhan ya harus belajar sekecil apapun, walaupun kadang-kadang kami banyak keselionya, tapi kami mau belajar untuk terbuka satu dengan yang lain. Pak Medi, sekali lagi, ini sekarang di Mercusuar, apa mimpimu untuk GPIN Mercusuar? Jadi gereja unggulan dan jadi gereja yang besar. Gereja unggulan dan gereja yang besar. Terus emang persiapan untuk menjadi besar itu apa di sini? Kesetiaan. Kesetiaan, wah itu dia. Sudah nggak bisa kan? Kalau nggak setia kita nggak akan bisa jadi apa-apa. Terima kasih Pak. Ya. Makasih Ibu di channel kami. Pemirsa, ada sepasang suami istri yang masih muda. Mereka berdua adalah anak gereja. Dipertemukan dalam cinta, diuji kesetiaannya dalam rumah tangga melalui banyak badai yang kita sudah dengar, tapi mereka terus bertahan. Saya pikir ini adalah karena cinta, kasih Tuhan membuat mereka terbuka, dan yang menyukakan saya sudah memiliki visi untuk menjadikan gerejanya besar. Berbahagialah Bapak Ibu para gembala yang mendidik anak-anak muda untuk berjalan, bahwa apa yang Bapak Ibu didik itu mereka tidak akan pernah keluar dari jalannya. Sebagai bukti hari ini Pak Medi dan Ibu Esti menjadi tonggak gereja Tuhan, khususnya di Mercusuar, di GPIN, di lokasi Sinode Gereja Protestan Injil Nusantara, akan menjadi gereja yang besar sesuai dengan visinya, masih muda, dan mereka yang akan mengerjakan. Kita nantikan visi ini. Saya tidak tahu, mungkin tayangan ini akan kita buka 10 tahun yang ke depan. Pada waktu 20 tahun yang akan datang, tayangan ini bisa dibuka bahwa ada anak muda yang pernah bermimpi bahwa Mercusuar, gereja Mercusuar, GPIN Mercusuar akan menjadi gereja unggulan dan besar. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita, dan closing statement dari Pak Medi dan Ibu, mau ngomong apa nih sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang pelayan? Yuk, monggo ngomong sebagai penutup dari seorang Medi Utomo. Ya, kalau bagi saya untuk anak-anak muda, karena saya masih muda, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Jadikanlah hidupmu melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidupmu sewaktu kamu muda, karena saat kamu sudah jatuh ke dalam dosa, kedepannya kamu akan sulit untuk melangkah lagi. Itu saja. Bu Medi, Bu Esti. Ya, kalau dari saya, jangan pernah tinggalkan Tuhan dan jangan mengandalkan kekuatan sendiri, karena kita tidak akan mampu. Dengan kekuatan kita bersama Tuhan pasti kita bisa. Amin. Luar biasa. Terima kasih pemirsa sudah bersama dengan kami
di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer di program kesayangan kita Miracle, dan kita melihat miracle dalam kehidupan Pak Medi dan Ibu Esti. Sampai di sini perjumpaan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.